Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membuka sesi penyerahan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024 hari ini. Tahapan penyerahan kesimpulan ini menjadi kali pertama dalam sidang sengketa pemilu. Tahapan penyerahan kesimpulan diutarakan oleh Ketua MK Soehartoyo pada akhir sidang pekan lalu. Menurutnya tahapan ini untuk mengakomodir jika masih ada hal-hal yang ingin diserahkan oleh pihak-pihak yang berperkara, baik pemohon, pihak terkait, ataupun KPU sebagai termohon. Tim hukum Ganjar Mahfud menjadi yang pertama menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara KPU membawa bukti tambahan dalam penyerahan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum nasional Anies Muhaimin tiba sekitar pukul 13.00 untuk menyerahkan dokumen kesimpulan sekaligus 35 bukti tambahan terkait dugaan kecurangan pemilu. Adapun putusan sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada Senin 22 April mendatang. Dan untuk memperbaharui informasi terkini dari Mahkamah Konstitusi, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, Bella Evangelista dan juru kamera Singgih Nugroho dari Gedung MK Jakarta. Selamat sore, Bella. Jadi hingga sore ini sudah ada berapa pihak yang menyerahkan berkas kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat sore Stefani juga pemirsa BTV. Benar sekali Stefani, hari ini merupakan hari terakhir untuk penyerahan berkas kesimpulan permohonan PHPU atau perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Tadi Anda sebenarnya sudah menyebutkan atau menyampaikan sejumlah besar pihak, terkecuali Bawaslu telah datang ke MK pada hari ini untuk menyerahkan berkas kesimpulannya. Tapi kami akan berikan detail sedikit terkait dengan kegiatan penyerahan berkas kesimpulan dilakukan sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini pukul 16 atau pukul 4 sore ini. Pagi tadi seperti Anda sampaikan, tadi memang TPN Ganjar Mahfud menjadi pihak pertama yang menyerahkan berkas kesimpulan permohonan PHPU pada pukul 10 pagi dan tadi juga sudah disampaikan atau diwakili oleh Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yaitu Tudong Mulya Lubis. Setidaknya mereka meng-highlight 4 poin, Stefani. Yang pertama adalah terkait adanya pelanggaran etika di sepanjang perhelatan Pilpres 2024. Kemudian yang kedua mereka mengatakan telah terjadi nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, lalu terjadi abuse of power terkoordinasi di seluruh lini pemerintahan, dan yang terakhir mereka menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur dalam pemilihan umum selama periode Pilpres 2024 baik itu sebelum, sesaat dan sesudah pemungutan suara. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pihak DTKM Prabowo Gibran, ini datang pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat yang mana tadi diwakili oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan. Ada beberapa poin yang kemudian menjadi highlight mereka pada berkas kesimpulan diserahkan hari ini. Yang pertama adalah tidak ada kecurangan pada hasil penghitungan suara Pilpres 2024, yang mana dalam hal ini penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih ini sesuai atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya menjadi poin highlight mereka adalah bukti terkait tidak adanya intervensi. Ini sudah begitu kuat, yang mana ini juga sekaligus menjadi bukti untuk mematahkan asumsi adanya politisasi dalam pemberian bansos. Kemudian selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1 tadi, Timnas Amin ini juga sudah datang ke lokasi ini untuk menyerahkan berkas kesimpulan permohonan terkait dengan sengketa PHPU mereka, yang malah diwakili oleh tim hukum Timnas Dr. Refli Harun. Mereka menyoroti setidaknya 2 hal atau 2 poin. Yang pertama adalah menjadi haram jika sebuah permohonan dengan dalil kuat tidak dikabulkan oleh MK. Kemudian selanjutnya mereka mengatakan bahwa permohonan khusus yang disampaikan oleh pihak Timnas Amin ini merupakan atau menjadi sebuah kepentingan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan bukan saja bagi kepentingan bagi pihak-pihak tertentu saja, dalam hal ini Timnas Amin sendiri. Kemudian selanjutnya pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1, KPU juga sudah datang ke lokasi ini untuk menyerahkan berkas kesimpulan mereka, yang mana ada beberapa poin yang disampaikan oleh pihak KPU. Yang pertama adalah sepanjang persidangan KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139 untuk 2 perkara, yang mana tadi disampaikan oleh KPU alat bukti tersebut berisi dokumen-dokumen mengenai pemungutan dan penghitungan suara, kemudian juga terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga terkait dengan dokumen penjelasan mengenai Sirekap yang tentunya juga banyak diperbincangkan oleh masyarakat terkait dengan mekanisme
mekanisme Sirekap sendiri. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu kemudian Bawaslu dari pihak Bawaslu untuk mengantarkan hasil atau berkas kesimpulan terkait dengan permohonan PHPU Pilpres di MK, Stefani. Baik, terima kasih jurnalis BTV Bella Evangelista dan juru kamera Singgi Nugroho atas laporannya dari Gedung MK Jakarta. Selamat bertugas kembali.